Shalom semua jemaat terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kondisi keluarga Tuhan ini? GGA yang dikasihi Tuhan. Well, minggu ini kita akan ada long weekend. Another long weekend. Somebody already ready to serve somebody with hot pot. Karena it will be a boiling weekend. Well, pakai long weekend ini untuk revisit daily feed supaya Anda belajar. How are you developing yourself? Karena di kiri kanan Anda selalu ada little chap yang watching you. Nah itu little chap yang watching you, mereka adalah God sent people. Orang yang dikirim Tuhan to watch you. To watch you how? To watch you grow. Or to watch you fall. Or to watch you succeed. Or to watch you fail. Whatever you do. Somebody is watching you. So hari ini saya mau bagikan pada Anda bedanya penampilan. You look for leader karena penampilan versus reality. Yang mana Anda mau lihat? Nah dulu saya sering sekali mempersiapkan orang dan make sure kalau sudah naik mimbar penampilannya bagus, rapi. Penampilan bagus, rapi itu tidak bisa ditawar. Because you are how you present the kingdom, the gospel, the organization. Namun hanya fokus ke penampilannya dan tidak melihat realitanya seperti apa pribadinya, cause a disaster. Nah, di sini saya belajar dari pengalaman saya sendiri sebagai leader itu jangan fokus di penampilan luar, oke? Dari perilaku dan tampilan luarnya aja, tetapi juga fokus karena orang bisa manis di depan. Apalagi kalau ketemunya cuma seminggu sekali, of course everything is nice and goofy, you know. Tapi kalau Anda bertemu sama orang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, now you want to invest people. Dalam 5 hari itu seminggu. You know what? Anda training orang itu. Anda give life to them. You invest waktu, tenaga. Do you think it's gonna be smooth ride? Perjalanannya 5 hari yang nyaman? Of course not. Anda akan mengalami gesekan, konflik, konfrontasi. Anda akan mengalami bumpy road. Untuk melihat orang itu bertumbuh. Where? Di mana pertumbuhannya saudara-saudara? Di mana pertumbuhan yang saya alami dalam diri saya in 5 years? In my inner life. Dalam kehidupan manusia batinmu, bukan di luar. Makanya berbunganya lama. Because it is brewing, cooking inside. Dan gak kelihatan. But there will be struggle. Nah, kalau struggle itu kita bawa ke Tuhan. Dan sebagai pemimpin, it's okay to show struggle. Because you're not perfect, you still human. Sebagai pemimpin pun, kita manusia. Gelar gak bikin kita superman, superwoman. Gelar itu memberikan kita fungsionalitasnya, peranan kita, but doesn't reveal the reality of you. Nah, waktu kita berjalan setiap hari, in a week, 5 days, setiap hari we invest time, we nurture, kami invest tenaga, uang, bahan, hati, listening ear. Listen to me, though sepertinya kita bergumul melihat ada perubahan. Listen to me, nanti hasilnya akan eksponensial. Because it takes time. Now, so fokus untuk kepada hasil yang cepat, yang kelihatan, yang grand, wala. Itu sangat permukaan saja. You know, tip of the iceberg kind of thing. Nah, orang-orang dulu mungkin tanpa sadar kalau menjadi pemimpin yang jago bikin event, bikin acara, bangun sesuatu yang kolosal, dan selesai, bagus komentarnya. You know, you make you feel good. Penampilan Anda tuh kayak a conqueror. And then kita gak pernah ngeliatin, seperti saya waktu itu pas Evelyn berkata, do you have any other emotion apart from angry? Ada emosi lain gak sih selain marah? Kok selalu malah keras dan tegas dan maju, dan kalau nggak ada yang maju marah. Ini ada emotion that you can express. Nah, waktu pertanyaan itu disuguhkan ke saya jadi mulai berpikir. It's good that people ask you question, make you think. Baru saya melihat ke dalam. Sebab the real us di dunia kita tuh ada 2 ya. Dunia luar, dunia dalam. There's an outer world, there's an inner world. Apa yang dihasilkan kita di luar mestinya keluar dari dalam. Makanya Yesus berkata, kau makan apapun nggak najisin kamu, toh keluarnya ke jamban. So
Apa sih yang menajiskan orang? Yesus berkata di Markus 7 ayat 14 sampai 23, justru yang keluar dari hati itu yang menajiskan orang. Dari dalam hati orang, Matius 12 katakan ayat 33 sampai 36, keluarlah kata-kata itu. What kind of word that come out? Nah, itu yang perlu diperhatikan, and it takes quiet time, slowing down, kurangi tempo, berhenti, berdiam di hadapan Tuhan, ngomong sama Tuhan, and I learn to listen to my feeling. Belajar dengerin perasaanmu. Jadi pikirannya mesti diem dulu, parkir, and listen to your feeling. Ada gejolak gak? Ada ngamuk gak? Ada struggle gak? Do you know, pengalaman saya, kalau Anda sebagai pemimpin, be it in the core team, be it in a section leader, be it in the pastor level or my level, kalau kita rentan, vulnerable to our struggle, kepada pergumulan di dalam batin kita, emosi kita, our member, our family akan melihat kita more respectfully daripada kalau kita selalu kayak Superman, Superwoman yang kayaknya apa-apa bisa deh, jago deh. Padahal kita manusia, nothing is apa-apa bisa. We learn from mistake, we learn from the struggle, we learn from dealing with other people dengan different personality. Kalau sampai mentok-mentok, tergesek-gesek, tercekik-cekik, struggle, it just show that we are human. Nah, bagian yang Yesus mau selamatin bukan luarnya kita. He's not gonna save. Even though Tuhan number the hair of my head, memberikan nomor di rambutku, tapi dia nggak mau ngurusin itu. Kalau mau bentuknya modelnya berubah ya ke salon aja. Yesus nggak akan potong rambutmu. But He's taking care of your inner life. Kehidupan batin itu yang bersifat kekal. And setiap manusia punya inner life. The deep change yang mau kelihatan di luar sebagai buah dan buahnya tetap mulai dari in the depth of your soul, di kedalaman jiwamu. Makanya jiwamu itu mesti penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Let the Holy Spirit take space more in your soul. Di long weekend ini, please make use of those 3 days, not to shop around. Not to chat around. Jangan pakai untuk dihabis-habisin dengan kesibukan mainan sosmed. Kan gak semuanya kerja di dalam sosmed. Emang kan kalian bikin PowerPoint terus, bikinin dong buat saya. Tapi kan kalian pada nonton. Apa? Berapa jam coba? Nah, pakailah to listen to yang suka nonton-nonton itu. Apakah nonton tuh pelarian atau relaxation? Does it comfort the soul? Atau make your soul struggle even more? Atau you try to hide it? Nah, 3 hari long weekend ini, listen well to your soul. Let it grow in the presence of the Lord. Kasih makan firman. Biar dia dengar suara Tuhanmu. Guess what? Nanti efeknya long lasting di luarnya kita. So, penampilan yang bagus, biarlah dihasilkan dari dalam yang inner life yang sehat dan bagus. So sebagai pemimpin, if you want to spot somebody as a leader, check their inner life. Jangan impress dengan luarnya dulu, apalagi masih baru. Right? So saya mau be a real leader. Struggle, show your struggle. They're gonna love you. Kenapa? Karena mereka mengikuti pemimpin yang tidak perfect. Seperti mereka nggak perfect. Jadi mereka tidak minder, tidak di second hand kan. Tapi mereka berkata, kalau dia bisa berubah dari kayak begitu, aku juga bisa berubah. Biarlah ini menjadi inspirasi bagi kalian semua in this long weekend. God bless you.